Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Mas Agus ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang matel atau mata elang. Apa itu matel? Matel kalau Anda itu buka di YouTube, matel atau mata elang, itu akan keluar semua. Bahwasanya itu adalah sebuah aplikasi. Kalau jam dahulu, matel ini itu masih orang-orang yang di pinggir jalan bawa buku tebel ya, melihat kendaraan nopolnya A, B sekian sekian, H sekian sekian. Nah, itu zaman dahulu. Ya karena sekarang udah canggih, sekarang ada aplikasi yang namanya Matel. Ya, aplikasi itu kalau mereka beli ada yang 300.000 sebulan, ada yang 100.000 sebulan, ada juga yang 500 sebulan. Beda-beda ini. Ya, ini makanya jangan kaget kalau ada mobil telat, finance atau yang masih kredit tapi telat, kok bisa ketangkap di luar pulau, di luar Jawa, atau di luar kota. Loh, kok bisa tahu gitu loh, kok bisa ketangkap di sana. Nah, prosesnya seperti ini. Yang perlu kalian tahu, finance, instansi finance atau leasing itu gak hanya ada di katakanlah ini kota Semarang ya, Semarang. Nggak cuma aja di Semarang. Pusatnya tetap ada di Jakarta ya. Tapi di Jakarta itu punya cabang. Kalau HO kan istilahnya head office lah ya. Head office itu punya anak cabang tuh di seluruh kota. Mungkin kalau yang udah besar mungkin di seluruh pulau ada. Nah, kalau finance besar. Nah, makanya bagaimana kok bisa mobilnya ketangkep di sono? Yang namanya Matal ini kan diisi tiap bulannya diperbarui sama pihak finance. Ya, dari pihak finance ini tiap awal bulan dia akan menyebar nopol-nopol unit mobil atau motor yang telat lebih dari 3 bulan. Itu akan disebar ya ke Matel, dan Matel itu akan dapat upgradean tiap bulan kalau dia bayar 300.000 sebulan buat perbaruan ini biar bisa dipakai. Nah, modelnya simpel, hanya misalkan nih ya, H1550 AE. Nah, nanti akan keluar. Oh, ini finance A misalkan. Oh, ini finance B telat 2 bulan, saldonya sekian, mobilnya Xenia, warna merah misalkan. Oh, ini ya. Itu akan kelihatan semua. Datanya seperti apapun kelihatan semua. Nah, setelah mereka nongkrong di pinggir jalan nih, di bawah di warung, di mana yang teduh, melihat mobil-mobil, dia akan banyak orang memegang HP, dia akan ngetik dengan matanya. Makanya itu dibilang mata elang karena matanya tajam. Ya matel, mata elang, matanya itu tajam. Walaupun mobil jalan, hasilnya kan matanya itu gak meleset. Ditambah dengan data akurat dari pihak aplikasi ini. Ya, aplikasi ini. Begitu masuk nih, masa oh ini nyantol istilahnya. Oh, masuk nih, telat nih. Dia akan telepon bosnya. Ya, jangan dikira mereka itu nggak punya bos ya. Jangan dikira mereka itu nggak punya bos. Mereka itu kerja ikut bosnya. Lah, bosnya ini punya link untuk menembusin pihak finance yang bersangkutan. Contoh unit A, unit tersebut itu misalkan nih mobil Avanza nih ya, telat, diikuti sama Mattel, diikuti nih. Posisi diikutin ini, si Mattel ini udah telepon-teleponan sama bosnya. Bos, ini kita lagi ngikutin mobil Avanza nih, warna merah misalkan. Nah, oh leasingnya mana? Ini ya. Maka si bosnya ini akan telepon ke pihak finance-nya. Halo bang, ini mobil abang terlihat nih di kota ini, kan gitu kan. Oh iya, oh telat, tarik ya, bosnya tarik. Dia akan menginstruksikan ke anak buahnya tadi, si Matel ini. Itu diikutin bro, jangan sampai lepas ya. Kan gitu. Nah, barulah pengurusan mulai dari surat kuasa penarikan, fidusia, angsuran keterlambatan, payment, ya kan?
BSTK itu semua nanti akan di email. Ya, jangan dikira orang pinggir jalan ini nggak tahu cara email. Walaupun tampang mereka itu serem, tampang mereka itu ya seperti itulah ya, tapi mereka tuh punya ilmu ya, mereka tuh paham tahu email gitu loh. Jadi jangan dikira mereka tuh bodoh. Ya, di chapter sebelumnya aku bahas tentang pintarnya debt collector. Nah, aku bilang level mereka itu otaknya tuh gini. Wah, makanya jangan dibilang mereka nggak tahu apa-apa. Mereka tuh hebat. Kalau bagiku sih istimewa, otaknya tuh main gitu loh. Caranya ada aja, dan mereka itu bukan pemalas, rajin. Nah, habis di email dari pihak finance atau orang internalnya finance ini, dia akan ngeprint dan minta datangan headnya lagi di email. Habis di email, di print kan, barulah dia tanya, posisi mobil di mana? Oh, di persimpangan Plaza A misalkan. Oke, kita merapat ke sana. SK di tangan. SK di tangan itu artinya surat tarik udah di tangan. Fidusia udah di tangan. Fidusia itu kan hak eksekutorial ya. Istilahnya yang mendukung, istilahnya itu pedangnya atau senjata mereka. Nah, masalah itu, masalah penarikan di jalan, apa itu namanya, bisa dibahas udah tak bahas di chapter sebelumnya. Nah, yang jelas ini chapter Matel ya. Habis itu mereka merapat lah. Jadi mobilnya udah diikutin. Nah, ini bosnya itu menemuin. Setelah itu, oh itu loh mobilnya. Nah, begitu posisi sepi, dihadang lah, jebret langsung. Disitulah terjadi eksekusi unit. Makanya lo kok tahu, padahal ini misalkan ini di Surabaya nih, ditangkap di Surabaya. Padahal ini kontraknya di cabang Solo misalkan. Loh, ini barang Solo kok bisa sampai Surabaya? Loh, kok tahu? Nah, jangankan hanya di beda kota lah ya. Yang di luar pulau pun misalkan kok ini unit Semarang, tapi kok unitnya ketangkap di Pangkalambun, Kalimantan, Pangkalambun. Wah, itu juga banyak gitu loh. Aku pernah itu dulu nangani truk 10 unit atas nama, masih ingat namanya, punya orang Demak, Pak Subandi, almarhum, sekarang udah wafat. Itu dia punya kontrak 10 unit truk. Setiap bulan dia angsurannya mungkin 60 sampai 70 juta itu sebulan. Nah, setelah dia wafat, almarhum, itu mobil, ini sedikit cerita ya, itu mobil dipegang kalah keponakannya. Ponakannya ini nggak mampu megang bisnisnya yang begitu besar. Ya, itu kalau di gudangnya dibuka itu ada ratusan truk. Banyak, dan semuanya mungkin kredit, saya nggak tahu. Yang jelas kita bicara yang 10 unit ini. Ini larinya ke Pangkalambun. Ya gimana? Nariknya itu gimana coba? Ya seperti itu. Dengan berkat bantuan Matel. Ya, orang sono telepon ke cabang Pangkalambun, ya, cabang Pangkalambun akan nelpon ke Semarang kan gitu. Nah, inilah proses Matel. Kenapa mobil bisa ketarik di jalan walaupun udah di luar kota, bahkan di luar pulau. Prosesnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu udah tak bahas nanti di chapter selanjutnya, oke? Yang jelas kalau memang ini kalimat saya ini bermanfaat, yo aku gak minta banyak-banyak, cukup di like sama subscribe-nya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.